topik wawancara kita pagi hari ini terkait dengan cegah overtourism di Taman Nasional Komodo. BPO LBF dan BTNK lakukan rapat koordinasi. Nah, mendengar Taman Nasional Komodo sebagai situs warisan dunia World Heritage Site dimanfaatkan juga untuk aktivitas pariwisata, dan tentunya mendengar ya hal ini perlu dijaga kelestariannya dan juga pengelolaannya sehingga ini bisa terus menjadi kebanggaan orang Manggarai Barat, NTT dan Indonesia di kancah internasional. Dan terkait hal ini pendengar ya, kita akan berbincang bersama dengan PLT Direktur BPO LBF Bapak Frans Teguh untuk mengetahui seperti apa nih langkah yang diambil untuk mencegah overtourism di Taman Nasional Komodo. Selamat pagi Pak Frans, salam sehat. Selamat pagi Mbak. Baik, salam sehat dan salam untuk semua pendengar. Baik, terima kasih Pak Frans sudah bersama kami di RDN pagi hari ini. Nah, kemarin Pak Frans di 23 Februari BPO LBF melaksanakan rakor bersama BTNK untuk mencegah nih terjadinya overtourism. Nah, bisa digambarkan seperti apa nih Pak rakor yang terjadi kemarin? Ya, saya kira ini semacam kesadaran kita bersama untuk tetap mendorong agar nilai-nilai konservasi atau sumber daya alam kita tetap dijaga, karena kita tahu bahwa Taman Nasional ini adalah salah satu destinasi atau daya tarik yang populer ya, menjadi top of mind. Banyak orang yang pasti akan selalu ingin datang ke sana, dan saya kira ini tentu kita harus mendapatkan perhatian yang lebih khusus, mengingat selain sebagai taman nasional, dia adalah juga situs warisan dunia, cagar biosfer yang memiliki outstanding universal values. Jadi ada nilai-nilai keistimewaan yang harus dijaga karena dia merupakan stok yang langka atau yang unik ya di dunia. Nah, ini tentu kita ingin agar kalau ada aktivitas pariwisata di kawasan tersebut ya harus disesuaikan dengan daya tampung atau daya dukung sehingga ini tetap dijaga dan tetap dilestarikan. Itu saya kira sesuatu yang tentu kita perlu lakukan secara bersama-sama. Ya. Oke, dan untuk Taman Nasional Komodo ini sendiri nih Pak Frans, berapa banyak daya tampungnya nih bagi wisatawan yang ingin datang mengunjungi dan ingin melihat bagaimana keunikan Taman Nasional Komodo sendiri? Ya, sebelum kita ke sana, sebenarnya yang kita perlu sampaikan kepada publik dan juga sebagai pengelola, dan kita harapkan ini adalah kita ingin mendorong pariwisata kita tuh lebih bertanggung jawab, lebih memperhatikan keseimbangan lingkungan, keseimbangan sosial, budaya, dan juga pasti dengan manfaat pariwisata atau ekonomi. Ya, kita ingin agar keseimbangan itu selalu harus menjadi hal yang utama. Nah, memang kalau dari sisi daya tampung atau daya dukung, kan kita juga melihat bahwa ini bisa juga dilihat dari daya dukung ekologisnya, daya dukung sosial budaya, daya dukung pariwisata yang tentu yang kita lihat bahwa keseimbangan ini tentu harus sesuai dengan kajian. Nah, kami ingin sampaikan bahwa sebetulnya Kementerian Lingkungan Hidup itu juga sudah melakukan berbagai telaah dan kajian, dan sebetulnya sudah ada batas ideal ya. Batas ini jumlah ideal yang perlu kita kelola ya. Misalnya sekitar 219.000 kunjungan atau wisatawan ke Pulau Komodo, atau juga di Pulau Padar itu sekitar 100 orang per waktu kunjungan ya. Karena kalau waktu kunjungan kan bisa dalam satu hari itu kan ada tiga waktu ya, bisa pagi, siang, dan sore. Nah, hal-hal seperti ini sudah merupakan semacam baseline yang pas ya untuk memang ada batas yang harus kita lihat sebagai ini kalau sudah maksimum nanti bisa terjadi kerusakan atau ancaman. Nah, ini yang saya kira sesuatu yang betul-betul kita perhatikan bersama.
Oke, dan dalam rakor kemarin nih Pak Frans nih apa saja yang menjadi pokok bahasan dan juga mungkin hasil dan rekomendasi yang bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk menjaga nih tetap lestarinya Taman Nasional Komodo dan tidak over tourism. Ya, ini menarik ya, karena di Rakor ini kan sebetulnya kami ingin mengajak, tentu pasti ya sebagai pemangku utama itu adalah teman-teman dari Taman Nasional. Maksudnya dari Balai Taman Nasional juga hadir, dan kami sebagai BPO ini sebetulnya lebih banyak perannya untuk mengorkestrasi ya, melakukan keterhubungan dengan teman-teman yang ada, dan kita juga ingin melibatkan juga para stakeholders. Tapi pada saat ini kami juga mungkin tidak semua hadir, tapi kita juga mengundang teman-teman dari akademisi ya, dari Universitas Gajah Mada ya. Teman-teman ini yang memang sangat piawai, mereka mumpuni dalam konteks perhitungan yang lebih ilmiah, dan kami lihat teman-teman dari UGM ini juga memberikan pendalaman bahwa ya pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan di Taman Nasional ini adalah karena kita perlu daya dukung dan daya tampung. Jadi kita harus lihat kajiannya lebih fokus pada lokusnya di mana saja, ya, dengan zonasi-zonasi yang ada, karena di sana juga ada zonasi inti, ada zonasi pendukung, pemanfaatan. Jadi karena ini juga berbasis master plan yang sudah ada dari kawasan Taman Nasional, dan juga aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kawasan konservasi. Jadi ada satu pendekatan yang lebih utuh agar kita tahu bahwa ini menarik, tapi kita lihat hitungannya bagaimana dengan secara ekologis, bagaimana dengan gerakan atau karakter dari komodo. Nah, dia juga punya daya jangkau dan sekarang gimana di mana saja kawasan yang perlu kita atur daya dukung. Karena kan kawasan Taman Nasional cukup luas ya, ada di darat, ada juga di laut. Jadi kita ingin aktivitas wisata, misalnya ada diving atau ada trekking atau juga untuk menikmati komodo, di mana tempat-tempat yang pas dan bagaimana kita bisa mengatur ini sehingga dari sisi kunjungan mereka semakin merasa ada nilai-nilai yang mereka perlu dapatkan dengan konservasi, tapi dari sisi lingkungan ini juga tetap dijaga, tetap kita kelola dengan baik. Oke, jadi ada keseimbangan yang perlu harus terpelihara nih Pak Frans ya. Kita berharap banyak wisatawan datang berkunjung, tapi juga ekologis juga ini perlu diperhatikan ya untuk pelestarian ke depannya nih. Apalagi ini warisan budaya, warisan dunia juga nih Pak Frans ya. Oke, nah kemudian dari hasil rakor kemarin ini apa rekomendasi diberikan, kemudian apa tindak lanjutnya ini Pak Frans? Iya, kita melihat bahwa yang penting sekarang ini adalah satu pendekatan yang lebih komprehensif, itu yang pertama. Sehingga kami tetap mengharapkan teman-teman tim dari akademisi, karena sebenarnya beberapa kajian sudah dilakukan oleh Taman Nasional, juga ada beberapa mitra yang sudah membantu kita dalam melakukan kajian, dan kita harapkan nanti langkah-langkah ke depan ini kita harapkan ada semacam kebijakan yang lebih proaktif. Kita ingin memberikan pemahaman kepada publik bahwa ini bukan membatasi kunjungan, tapi kita mengatur agar pergerakan kita di kawasan konservasi ini harus betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Jadi itu bukan kawasan mass tourism, tapi itu adalah kawasan konservasi. Artinya ya kalau kita masuk di kawasan ini ya lebih diutamakan perilaku-perilaku yang juga memperhatikan keseimbangan lingkungan, ya. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi kami ingin memperkuat juga visitors manajemennya. Jadi bagaimana pengaturannya, trafficnya, distribusinya, dan saya kira teman-teman Taman Nasional itu sudah punya itu dalam desain dan master plan. Nah, kita sekali lagi juga tugas adalah menyampaikan kepada pengunjung, ya, mulai dari mereka menggunakan kapal, juga memastikan tiketnya, dan bagaimana pengelolaan
kunjungan di sana, nanti ada guide atau lokal guide, dan bagaimana berapa lama mereka harus berada di sana. Jadi hal-hal seperti itu saya kira memang betul-betul harus menjadi prinsip dasar dan harus kita lakukan di lapangan, sehingga kegiatan ini bisa betul-betul didukung dengan baik. Nah, kita harapkan ke depan dengan adanya pertemuan kemarin, teman-teman stakeholders kita akan bangun komunikasi lebih intens, dan bagi Taman Nasional mereka akan lebih mendorong prinsip-prinsip ekologis, dan kebijakan ini adalah sebenarnya untuk kita semua. Oke, apalagi ini hal baiknya juga nih Pak, dapat informasi bahwa teman-teman dari Taman Nasional Komodo juga sedang merancang program aplikasi Siora ya untuk mencegah overtourism ini nih Pak Frans. Yes, ini juga menarik sebagai tools yang sekarang sedang dikembangkan atau mereka sedang siap. Ini kan juga menjadi cara kita untuk melihat bagaimana titik-titik katakan aktivitas komodo, termasuk juga titik-titik yang memang rawan, dalam arti kalau terlalu banyak tekanan dari pengunjung, ya itu mungkin juga harus diatur dengan baik. Jadi aplikasi yang dibuat oleh Taman Nasional ini menurut kami adalah tools yang bagus, ya. Jadi kita nanti akan coba kaitkan dengan sistem yang sedang dibuat ini, dan kita harapkan tentu di ujung dari itu adalah at the end of the day semuanya adalah benar-benar dalam kaitan dengan keseimbangan. Kita memberikan pengalaman, jadi setiap wisatawan, setiap pengunjung pasti punya kesempatan untuk berada di sana, tapi pada saat yang sama mereka juga perlu diatur, perlu diperhatikan, dan tetap menjaga keseimbangan satwa, keseimbangan lingkungan yang sebenarnya adalah sesuatu yang kita harus lestarikan. Jadi semakin kita melakukan hal-hal yang sifatnya menjaga, merawat, ini sebetulnya bisa memberikan kesejahteraan bagi kita secara lebih panjang ke depan. Oke, baik, ini sebuah harapan yang luar biasa nih Pak ya, sehingga hal yang menjadi kebanggaan orang NTT ini, Indonesia juga ini akan terus terpelihara ya, dan tetap menjadi hal yang unik nih di dunia nih Pak Frans ya. Terima kasih. Betul. Ini adalah unique values proposition yang punya nilai keistimewaan, dan saya kira banyak sekali harapan dan ekspektasi dari masyarakat, dan juga tentu kita harus bertanggung jawab ke depan ini. Komodo harus tetap eksis sebagai satu kawasan yang relatif tetap menjunjung nilai-nilai yang sudah ada, dan kita harapkan kita yang hari ini mengerjakan hal-hal seperti ini harus melihat bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga kegiatan yang berkontribusi positif ini bisa kita pelihara. Dan saya kira ini juga sejalan dengan pengembangan kawasan ekoturism misalnya, itu juga sesuatu yang menjadi bagian, karena kita ingin agar wisata kita itu tetap lestari, budaya kita dan kesejahteraan masyarakat juga menjadi sesuatu yang harus kita perlihatkan dengan baik dan kita pertanggungjawabkan dengan lebih optimal. Dan ini PR kita bersama ya. Jadi saya kira di satu sisi kita ingin pariwisata ini bisa meningkatkan kesejahteraan, tapi juga tetap menjaga lingkungan kita, dan ini adalah hadiah yang terbesar dari alam dan yang Maha Kuasa, agar NTT ini punya sumber daya yang luar biasa yang bisa kita pergunakan juga secara bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans untuk informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, dan kita selalu berharap para wisatawan ini bertanggung jawab ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Frans tadi, dan harapan besar untuk kita semua agar Taman Nasional Komodo tetap lestari ke depannya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan Pak. Pagi.